Salam sahabat-sahabat terkasih dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dengan suara kebenaran dari Klasis Kota Kupang Timur. Mari sesaat kita menyiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam syukur dan juga mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita memulainya dengan kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur buat hari pemberian-Mu, sekaligus menjadi hari baru di mana kami menikmati kasih dan penyertaan Tuhan sendiri atas kehidupan kami, kerja, pelayanan, bahkan dalam kami menghadapi berbagai tantangan iman. Kami sungguh percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Karena itu, biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami diberi kekuatan dan hikmat untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Kami mau sambut firman Allah dengan sukacita. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, bacaan firman Tuhan bagi kita terambil di dalam Perjanjian Lama, Kitab Rut, pasal yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel." Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas keseharian. Kekasih Tuhan, kalau kita melihat ke belakang, Rut dan Naomi mengalami banyak sekali kesukaran hidup. Ketika mereka ditinggal mati oleh para suami masing-masing. Salah satu bentuk kesukaran yang mereka alami tentu saja dalam hal ekonomi. Dalam budaya Yehuda atau Israel yang kuat sekali menganut sistem patriarki, laki-laki adalah pencari nafkah. Sehingga jika suami atau anak-anak laki-laki meninggal, maka posisi perempuan di dalam rumah tangga tentu akan menjadi sulit. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Lama, hampir banyak para janda itu diidentikan dengan kelompok minoritas karena kemiskinan yang mereka alami. Namun apapun kondisi kesukaran yang mereka alami, Naomi dan Rut harus mencari cara bagaimana mereka bisa bertahan,
bagaimana mereka bisa berjuang untuk bisa tetap hidup. Karena itu salah satu alasan penting, dan tentu ini bukan satu-satunya alasan, masih banyak alasan yang lain. Dan salah satunya mengapa Naomi harus meninggalkan tanah Moab dan dia kembali ke Yehuda. Ya, karena di Yehuda banyak makanan. Dia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bahkan lebih baik bagi Naomi, tentu saja juga Ruth, untuk menjalani hidup di tengah kerabat sendiri, daripada mereka tetap berada dalam komunitas di luar kekerabatan mereka. Bagi Naomi, lebih terasa damai untuk kembali pulang kepada kampung halamannya sendiri, berada di tengah-tengah saudara-saudaranya sendiri, agar mereka bisa ikut memperhatikan hidup Naomi dan juga Ruth yang sudah menjanda itu. Dan apa yang mereka harapkan benar-benar terjadi. Naomi dan Ruth diluputkan dari kesukaran hidup. Sebab dalam bacaan kita tahu bahwa salah satu kerabat Naomi, yaitu Boas, dia menaruh belas kasihan kepada Naomi dan Ruth, secara khusus kepada Ruth yang akhirnya dinikahi oleh Boas. Yang menarik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa proses kebahagiaan yang dialami Naomi dan Ruth itu berlangsung dalam sebuah kisah yang sungguh menarik. Seperti sebuah adegan drama yang memang diskenariokan oleh Naomi, dan tentu saja yang menjadi pemeran utama di sini adalah Ruth dan Boas. Sepintas, apa yang ditampilkan dalam drama ini seolah-olah sesuatu yang biasa saja. Sebab memang dalam budaya Israel ada tradisi tentang penebusan, di mana seseorang memiliki tanggung jawab untuk menjamin kelanjutan dari nama, dari harta, dari tanah, dari keturunan kerabatnya yang telah meninggal. Kita bisa baca itu di dalam berbagai pasal di kitab Imamat dan juga di Ulangan. Bahkan di dalam pasal 3 dan 4 kitab Rut ini juga menceritakan tentang tradisi penebusan yang berlaku dalam masyarakat Israel. Dan tradisi inilah yang melatar belakangi langkah Boas sebelum ia memutuskan untuk menikahi Rut. Boas adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dia memahami sungguh posisinya. Namun ia bukanlah laki-laki yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia bersabar, ia menghormati tradisi dan mengikuti proses sesuai aturan yang berlaku. Singkat cerita saudara-saudaraku, Boas akhirnya menikahi Rut. Mereka memiliki keturunan. Kita tahu bahwa seorang anak laki-laki bernama Obed adalah anak keduanya, dan Obed adalah kakek dari Raja Daud, dan silsilah Raja Daud yang pada akhirnya membawa kita untuk bertemu dengan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi penting untuk kita renungkan adalah alasan yang paling utama mengapa Naomi menyusun skenario bagi Rut. Sehingga Rut bukan hanya pergi bekerja di ladang Boas, tetapi Rut berani untuk mendatangi Boas di tengah malam, di saat tidak ada lagi pekerja di sana, dan Rut memberanikan diri untuk tidur di bawah kaki Boas. Mengapa Rut terlalu berani sebagai pendatang dari daerah lain dengan status sudah jadi janda, tapi mau mendekati lelaki bujang dengan cara yang tidak lazim? Apakah Rut tidak takut dicap sebagai janda kembang, perempuan murahan, dan juga perempuan penggoda laki-laki? Apakah Rut tidak takut dinilai tidak bermoral, tidak tahu etika, lalu nanti dia akan menjadi bahan omongan dan perguncingan banyak orang? Bahkan, apakah Rut tidak berpikir seandainya dia dilecehkan oleh Boas, maka tentu saja Boas tidak akan disalahkan. Sebab
kenyataannya Rut yang mendatanginya. Orang Kupang biasa bilang, "Kolu yang sorong diri nah lu terima sudah." Dan bukan Boas yang mengajak Rut untuk berdua saja di ladang pada malam hari. Terlepas dari apapun konsekuensinya yang nanti dialami oleh Naomi, atau juga Rut yang memang hanya mengikuti arahan dari Naomi, yang pasti bahwa apa yang dilakukan Rut terhadap Boas sudah dipertimbangkan masak-masak oleh keduanya. Naomi dan Rut sudah mempertimbangkan semua resiko yang akan mereka alami. Sebab bagi Naomi dan Rut, yang paling mereka butuhkan di tengah kondisi mereka sebagai para janda dan juga dengan berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang mereka alami, yang mereka butuhkan adalah seorang penebus. Karena penebus itulah yang menentukan dan menjamin masa depan mereka berdua. Tanpa ada orang yang menebus mereka, maka mereka berdua hanya dapat hidup dengan tergantung pada belas kasihan orang lain atas mereka. Dan Naomi serta Rut sadar bahwa pada hakikatnya tidak ada manusia yang mau terus-menerus hidup di dalam belas kasihan orang lain. Kesadaran ini, saudara-saudaraku, membuat Naomi dan Rut tidak punya pilihan lain selain harus melakukan satu tindakan yang berdampak baik pada nasib hidup mereka. Mereka sangat membutuhkan seorang penebus yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka berdua. Tetapi mengapa pilihan mereka jatuh pada Boas? Dan harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Sementara banyak orang dari kerabat suami Naomi, yaitu Elimelek, yang juga sebenarnya sangat berpeluang untuk menjadi penebus bagi mereka. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita renungkan terkait hal ini. Yang pertama, seorang penebus haruslah memiliki kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih tanpa pamrih, rela berkorban, atau dengan kata lain, seorang penebus haruslah memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan ciri penebus seperti ini ada pada diri Boas. Kita ingat bagaimana Boas sejak tahu Rut bekerja di ladangnya, Boas sudah menaruh belas kasihannya kepada Rut. Boas memberi perintah kepada para pekerja di ladangnya agar meluaskan Rut untuk mengambil jelai-jelai gandum yang terjatuh saat dipanen. Bahkan memberi Rut minum ketika dia haus dan memberi Rut makan ketika Rut lapar. Tidak hanya itu, Boas bahkan memerintahkan para pekerjanya untuk tidak berlaku kasar kepada Rut dan menyuruh mereka agar dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai untuk Rut agar Rut dapat memungutnya. Mengapa Boas melakukan itu kepada Rut? Sebab memang Boas adalah seorang yang memiliki ketulusan hati dalam mengasihi Rut sebagai orang asing. Perasaan hati Boas tersentuh manakala ia melihat Rut berjuang untuk dapat bertahan hidup dengan bergantung kepada belas kasihan orang lain. Rut berjalan di belakang para pekerja agar dia dapat memungut sisa jelai yang jatuh. Sebab memang begitu tradisi yang terjadi di sana. Jelai-jelai gandum yang jatuh adalah milik orang miskin, janda, dan para anak yatim piatu. Jika Boas tidak memiliki kasih, maka sangat tidak mungkin ia mau membiarkan Rut berada di ladangnya. Apalagi dengan sengaja Boas menyuruh para pekerjanya untuk melayani segala kebutuhan Rut. Belas kasihan Boas kepada Rut melampaui pertimbangan apapun. Sehingga dengan rela hati, ia membantu Rut untuk bisa membawa pulang jelai-jelai gandum agar dapat dinikmati bersama mertuanya Naomi. Bahkan Boas pernah berkata kepada Rut, "Tidak usah engkau memungut jelai di ladang lain. Tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tapi dekatlah kepada pengerja-pengerja perempuan." Yang kedua,
Karena belas kasihan Boas, maka tentu saja Rut diberi kebebasan untuk mengambil secara gratis apapun yang mau diambil di ladang Boas sebagai pemilik ladang. Rut sudah mendapat izin dan mendapat apa yang dia mau secara gratis. Belas kasihan ini hanya dapat diberikan seseorang jika dia memiliki roh Allah. Hidup dekat dengan Allah. Sehingga roh yang dari Allah itu mendorong seseorang untuk bermurah hati. Tanpa ada roh Allah dalam diri seseorang, mustahil dia bisa terenyuh, dia bisa tergugah ketika dia melihat penderitaan orang lain. Tanpa roh Allah dalam diri kita, tidak mungkin kita bisa benar-benar berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Boas hidup dengan roh Allah. Karena itu dia selalu menyapa para pekerjanya dengan mengucapkan kata-kata berkat. Bahkan apa yang dia lakukan selalu memperlihatkan sebuah kebajikan. Yang ketiga, seorang penebus haruslah mengenal baik orang yang ditebus. Dengan kata lain, penebus dan orang yang ditebus sudah saling mengenal. Mengapa begitu? Sebab percuma jika kita datang meminta pertolongan kepada orang yang tidak mengenal kita. Percuma kita berseru minta pertolongan dan perlindungan kepada orang yang tidak mengasihani kita, tidak memiliki hati belas kasihan kepada kita. Ini sama dengan kesia-siaan. Tindakan Naomi mengirimi Rut kepada Boas dengan mengabaikan penebus lain yang lebih berhak, justru adalah tindakan yang menyelamatkan Rut dari penderitaan yang pasti dialami Rut jika ia dinikahi oleh penebus yang lain. Naomi bukan tidak tahu bahwa ada penebus lain yang lebih berhak selain Boas yang dapat menebus Rut. Tetapi pilihan Naomi jatuh kepada Boas karena Naomi tahu persis bahwa ada kasih yang dalam di dalam hati Boas terhadap Rut. Boas juga selalu punya inisiatif untuk melindungi dan membahagiakan Rut. Naomi tahu bahwa Rut tidak menolak untuk disuruh pergi menjumpai Boas di tengah malam. Sebab Boas bukanlah tipe laki-laki yang mencari keuntungan karena situasi yang mendukung. Dan Boas bukanlah laki-laki yang suka mempermalukan perempuan. Pertimbangan kasih dan moral yang baik yang ditunjukkan Boas kepada Rut, ini menjadi alasan utama Naomi yakin bahwa Boas akan menjadi penebus bagi Rut. Karena baik Rut maupun Boas, mereka sudah saling mengenal. Dalam pasal 3, kita tahu bahwa Boas sudah mendengar bahwa Rut adalah juga perempuan yang baik hati, yang rela meninggalkan orang tuanya dan kampung halamannya untuk mengikuti Naomi ke tempat yang tidak dikenalnya. Sebaliknya, Rut juga sangat mengenal Boas sebagai laki-laki yang sangat baik dan tidak mungkin mempermalukan dia. Sehingga benar saja, semalaman Rut tidur di bawah kaki Boas dan keesokan harinya Rut diminta pergi supaya Rut tidak diperguncingkan orang-orang yang melihat mereka. 2 gambaran atau 3 gambaran tentang penebus di sini mau memperlihatkan peran penting seorang penebus bagi kehidupan saudara dan saya. Bahwa jangan sekali-kali dalam hidup kita mencari penebus yang tidak mengenal kita, yang tidak peduli dengan hidup dan persoalan kita, yang tidak mengasihi kita, yang tidak punya inisiatif untuk menolong kita. Penebus model seperti ini bukan hanya tidak mau menebus kita, ia malah akan mempermalukan kita. Lihat saja kalau kita minta tolong pada orang yang punya belas kasihan, orang itu pasti segera menolong kita, walaupun pertolongannya sungguh terbatas. Tetapi jika kita datang minta tolong pada orang yang tidak punya hati, maka jangankan dia mau menolong, yang ada tentu dia akan marah-marah. Enak saja lu minta-minta tolong, memangnya lupung apa yang ada di beta. Begitu pula dengan seorang penebus. Jangan cari penebus yang tidak kita kenal dan yang tidak mengenal kita.
yang tidak juga punya belas kasihan kepada kita. Ketika kita ada persoalan, datanglah kepada penebus yang mengenal saudara dan saya. Penebus yang siap mengulurkan tangan kasih-Nya bagi kita. Siapa dia? Tentu saja Kristus Yesus, penebus yang sejati. Dialah yang telah menebus kita dari belenggu dosa dan kematian. Apa yang ditunjukkan Boas, ini merupakan manifestasi kasih Allah kepada kita. Bahwa semua kita pasti butuh ditolong. Bahkan saat di mana kita kehilangan harapan, satu-satunya penyelamat kita adalah Kristus Yesus. Kisah Boas menebus Rut kembali mengingatkan kita bahwa belas kasihan Allah akan menjadi milik kita jika kita sendiri mau mendatangi Tuhan. Sekali lagi, mau mendatangi Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai penyelamat hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam komunitas bergereja dan bermasyarakat. Tuhan mengenal saudara dan saya dengan baik. Bahkan kita sendiri sudah pernah merasakan cinta kasih-Nya dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Karena itu ketika badai hidup datang, maka jangan lupakan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, sebab hanya Kristus sebagai satu-satunya penebus yang sejati yang menolong kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau yang telah menebus kami dari dosa dan cengkraman maut. Kami percaya bahwa melalui penebusan-Mu, kami beroleh selamat, sukacita, dan hidup yang kekal. Biarlah Allah melihat betapa dalam hidup kami. Kami mau terus mendatangi-Mu dan meminta pertolongan-Mu. Dan biarlah berkat firman Tuhan yang telah kami dengar boleh menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua dengan seluruh aktivitas kehidupan kami. Termasuk kiranya Tuhan terus menguatkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan hibur mereka yang berduka. Tuhan memberi pengharapan bagi umat yang dirundung kecewa dan putus asa. Jangan biarkan kami berjalan sendiri ya Bapa. Teruslah menyertai langkah kehidupan dan langkah pelayanan kami. Karena itu berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu, berkati Gereja Masihi Injili di Timor, berkati sinode, klasis dan jemaat, secara khusus berkati klasis Kota Kupang Timur, majelis klasis harian, UPP dan PPP dalam jemaat. Jadikanlah kami semua sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk pemberitaan firman Allah yang hidup dan boleh menjadi kesaksian. Berilah juga berkat-Mu melindungi kami saat ini. Dan kami percaya hati kami terarah kepada Kristus dan menerima berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara, dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Nah, demikianlah saudara-saudara perjumpaan kita melalui suara kebenaran pada hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua dan teruslah melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati. Shalom.